Tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Halo, selamat siang, salam sehat dan semangat. Pada hari ini, Bu Ratna akan membahas tentang tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Nah, dalam seminggu ini kita sudah belajar mengenai banyak hal, dari mata pelajaran PPKN sampai SBDP. Bu Ratna akan mengulas kembali dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6. Yang pertama, kita akan membahas mata pelajaran PPKN. Pada minggu ini kita sudah belajar tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita bisa temukan hal itu di dalam syair lagu Garuda Pancasila ciptaan Sudarnoto. Anak-anak bisa melihat pada buku yang sudah Bu Ratna bagikan, sehingga anak-anak di sana akan bisa menemukan salah satu lirik atau syairnya berbunyi Pancasila dasar negara. Ya, di situ kita bisa mengetahui bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Artinya, setiap tindak tanduk, tingkah laku, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Lambang negara kita, Garuda Pancasila, memuat simbol-simbol Pancasila. Sila yang pertama disimbolkan dengan gambar bintang emas. Sila yang kedua disimbolkan dengan gambar rantai emas. Sedangkan sila yang ketiga disimbolkan dengan gambar pohon beringin. Sila yang keempat dilambangkan dengan simbol kepala banteng. Sedangkan sila yang kelima dilambangkan dengan simbol padi dan kapas. Kalau anak-anak lupa, ya, Bu Ratna mempunyai sebuah cara untuk mengingat simbol-simbol dari Pancasila. Bagaimana? Yuk ikuti lagu berikut ini. Pancasila ada 5 rupa-rupa simbolnya, marilah kita ingat dengan lagu gembira. Bintang masila 1, rantai masila 2, pohon beringin 3, kepala banteng 4, lalu sila kelima, padi kapas simbolnya. Mari kita ulangi sampai ingat semua. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang anak-anak dengan mudah mengingat tentang simbol-simbol Pancasila. Tapi itu saja tidak cukup. Kita harus tahu apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan bagaimana cara kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bisa kita lihat dalam kehidupan di rumah kita. Yang pertama, beribadah bersama keluarga, menghormati saudara yang sedang beribadah, tidak memaksakan agama kita kepada keluarga ataupun saudara, memberi kesempatan kepada ayah, ibu, adik, kakak untuk beribadah tanpa kita mengganggunya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain dari pengamalan sila 1. Nah, bagaimana dengan sila kedua? Contoh-contoh pengamalan sila kedua di rumah antara lain membantu orang tua dalam pekerjaan di rumah. Misalnya membantu ayah membersihkan kendaraan, membantu ibu mencuci piring atau memasak, menemani adik bermain, membantu adik waktu belajar, dan masih banyak lagi. Lalu apa saja contoh-contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang bisa kita lakukan di rumah? Ya, kita bisa menjaga persatuan ataupun keakraban, kerukunan dengan seluruh keluarga kita.
Lalu kita juga bisa selalu bekerja sama di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kita juga bisa mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi. Tidak bertengkar dengan saudara, dan masih banyak lagi contoh yang lain yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila keempat, contoh-contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah adalah bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, mau berdiskusi dengan keluarga, membicarakan masalah yang terkait dalam keluarga kita. Kemudian, kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain di dalam keluarga kita. Tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada anggota keluarga yang lain. Kita juga harus menerima keputusan musyawarah dalam keluarga, kemudian melaksanakan keputusan itu dengan sepenuh hati. Yang terakhir, contoh-contoh pengamalan sila kelima Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kita harus adil terhadap seluruh anggota keluarga kita. Kita juga harus bekerja keras, rajin belajar, hidup hemat, tidak boros, tidak suka bermewah-mewah. Kita harus menghargai juga hasil karya anggota keluarga yang lain. Dan kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita tidak hanya menuntut hak kita, tapi kita harus melaksanakan juga kewajiban kita di dalam keluarga. Itulah tadi contoh-contoh pengamalan sila pertama hingga sila kelima. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Selanjutnya, Bu Ratna akan membahas tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam minggu ini, kita sudah belajar mengenai ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata-kata yang artinya berbeda dari kata-kata asalnya. Contohnya, ungkapan buah hati. Ungkapan buah hati tidak ada hubungannya dengan kata buah ataupun hati. Buah hati artinya anak. Demikian juga dengan ungkapan buah tangan. Ungkapan buah tangan maknanya tidak ada hubungannya dengan kata buah ataupun tangan. Buah tangan bermakna oleh-oleh. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Apa saja ungkapan yang sudah kita pelajari dalam minggu ini? Ya, ada bintang lapangan, kutu buku, gulung tikar, rendah hati, besar kepala, dan masih banyak lagi. Silakan anak-anak pelajari kembali yang sudah Bu Ratna bagikan di dalam grup WA kelas kita. Ulangi kembali, baca kembali, sehingga anak-anak makin menguasai tentang ungkapan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas kembali tentang mata pelajaran matematika yang sudah kita pelajari dalam tema 1, subtema 1, yaitu tentang bilangan 3 angka. Kalau Bu Ratna memiliki sebuah bilangan 1, 3, 6, bagaimana cara anak-anak membacanya? Bisa? Tentu bisa. Anak-anak sudah pernah mempelajarinya di kelas 1. Kita baca dari angka yang paling depan. Angka yang paling depan menunjukkan ratusan. Angka yang kedua menunjukkan puluhan. Sedangkan angka yang terakhir menunjukkan satuan. Ya, bilangan 136, kalau kita uraikan, angka 1 menempati nilai ratusan, angka 3 menempati nilai puluhan, sedangkan angka 6 menempati nilai tempat satuan. Ya, selain nilai tempat, kita juga sudah belajar mengenai nilai angka. Ingat, nilai angka berarti wujudnya adalah angka. Angka 1
mempunyai nilai angka 100. Angka 3 di sini memiliki nilai angka 30. Sedangkan angka 6 di paling belakang memiliki nilai angka 6. Bagaimana dengan bilangan yang berikut ini? Angka yang Bu Ratna gunakan sama. Ada angka 6, ada angka 3, dan angka 1. Sama seperti bilangan yang pertama kali kita bahas tadi. Tapi posisinya sudah bergeser. Apakah nilai tempatnya sama? Coba kita bahas satu persatu. Angka 6 paling depan, berarti memiliki nilai tempat ratusan. Sedangkan angka 3 memiliki nilai tempat puluhan. Angka 1 memiliki nilai tempat satuan. Bagaimana dengan nilai angkanya? Angka 6 memiliki nilai angka 600 karena dia menempati posisi ratusan. Angka 3 memiliki nilai angka 30 karena dia memiliki nilai tempat puluhan. Sedangkan yang terakhir, angka 1 menempati nilai satuan sehingga nilai angkanya adalah 1. Gampang bukan? Silakan anak-anak berlatih berulang-ulang dengan bilangan-bilangan 3 angka yang lainnya. Semoga dengan banyak berlatih, anak-anak akan mampu menguasai tentang bilangan 3 angka. Nah, untuk pelajaran SPDP, minggu ini kita sudah belajar mengenai lagu Peramah dan Sopan. Agar dapat menyanyikan sebuah lagu dengan baik, kita harus memperhatikan panjang pendek bunyi nada dan juga kuat lemah tekanan. Jika kita bisa menempatkan panjang pendek bunyi dan kuat lemah tekanan dengan benar dan menyanyikannya dengan baik, maka pesan yang ada di dalam lagu tersebut akan tersampaikan dengan baik. Mari kita lihat baris pertama dari lagu Peramah dan Sopan. Pada baris pertama kita bisa lihat ada nada sol, la, si, do, sol, la, sol, fa, mi, sol, re. Di sini kita bisa lihat ada nada do, ya, tidak memiliki garis di atasnya, di sampingnya tidak ada titiknya. Nilai dari nada do ini adalah bernilai 1 ketukan. Kemudian kita melihat ada nada sol, la, si. Di sini juga ada nada la, sol, fa, mi. Masing-masing nada ini memiliki garis di atasnya. Nada sol, la, si, kemudian la, sol, fa, mi, masing-masing bernilai setengah ketukan. Seperti yang ada di sini. Nada sol bernilai setengah ketukan. Nada la juga bernilai setengah ketukan. Nada yang bernilai 1 ketukan tentu saja dinyanyikan lebih panjang daripada nada yang bernilai setengah ketukan. Itulah yang kita sebut dengan panjang pendek bunyi.
panjang pendek bunyi dihitung menggunakan ketukan. Bagaimana dengan kuat lemah tekanan lagu? Biasanya suatu lagu dinyanyikan dengan tekanan yang kuat pada awal birama. Pada contoh lagu Peramal dan Sopan, nada sol dengan lirik bu dinyanyikan dengan tekanan yang lebih kuat daripada lirik kan-nya. Ya, Purana ulangi, nada sol sebagai awal birama dinyanyikan dengan tekanan yang lebih kuat. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan baris pertama dari syair lagu Peramah dan Sopan. Di sini kita lihat ada simbol-simbol berupa tanda bulatan tebal, 2 garis, kemudian juga ada garis panjang. Apa arti dari simbol-simbol tersebut? Bulatan tebal bermakna bahwa syair tersebut dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Sedangkan garis panjang ini menandakan bahwa syair di atasnya dinyanyikan dengan bunyi yang lebih panjang. Bagaimana dengan tanda garis 2? Seperti ini. Maknanya, syair pada garis 2 tersebut dinyanyikan dengan tekanan yang lebih kuat daripada syair yang tidak bertanda garis 2. Mudah bukan? Nah, anak-anakku, demikian tadi pembahasan mengenai tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat dan semangat.